Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat, juga saudara-saudariku ya. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah kuat menghadapi pencobaan hidup. Kesaksian hidup dari Ayub. Bapak Ibu saudara-saudariku, walaupun pencobaan dan ujian hidup yang datang kepada Ayub sangat berat, sangat-sangat berat boleh dikatakan seperti itu. Tetapi Ayub tetap kuat dan bahkan keluar menjadi seorang pemenang. Kenapa saudaraku? Karena dia sungguh-sungguh bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Allah, saudaraku. Tak dapat dipungkiri lagi saudaraku bahwa pada saat ini keadaan dunia semakin dipenuhi dengan banyak kesulitan, problema hidup, tantangan hidup saudaraku ya. Ditambah lagi peperangan yang terjadi pada saat ini di belahan bumi yang lain saudaraku. Dan juga perubahan iklim yang ekstrim membuat krisis ekonomi dan juga krisis pangan di beberapa tempat saudaraku. Tetapi kita bersyukur karena kebenaran firman Tuhan menjadikan kita, saudaraku, mempunyai kekuatan, iman, mempunyai kekuatan dan solusi untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang datang. Nah saudaraku, pada saat ini kita mau belajar dari kitab Ayub bagaimana pengalaman saudaraku hidup Ayub yang sangat menderita. Saudaraku, dia mengalami kehancuran ekonomi, keluarganya hancur. Bahkan Alkitab mencatat 7 anak prianya mati, 3 anak perempuannya mati, jadi 10 anaknya mati. Para pegawainya banyak yang terbunuh dan seluruh harta kekayaan, usaha, bisnisnya dan lain-lain saudaraku hancur. Wow, saudaraku ya, betapa beratnya penderitaan Ayub. Tetapi Ayub, saudaraku, menghadapi semuanya itu dengan berserah kepada Tuhan dan menang. Saudaraku, ini penting catatan. Dan menang dari kesulitan yang sangat hebat itu. Karena apa? Ayub percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah saudaraku, pada saat ini dari kitab Ayub pasal 5, pasal yang terkenal saudaraku ya, yang sering kali memang saya bagikan berulang-ulang saudaraku. Kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana Ayub tetap kuat saat menghadapi pencobaan hidup yang sangat berat. Mungkin di antara kita juga pada saat ini ada yang sedang menghadapi pencobaan hidup yang sangat berat. Mari saudara kita belajar dari Ayub ini. Dia keluar menjadi pemenang saat menghadapi pencobaan hidup yang berat dan dia sungguh-sungguh bersandar berserah kepada Tuhan. Yang pertama saudaraku ya, Ayub menjaga hati dan pikirannya untuk tetap benar di hadapan Tuhan Allah. Ayub 5 ayat 2 saudaraku mencatat, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah saudaraku, walaupun Ayub sedang menghadapi masalah yang sangat berat, bahkan sangat-sangat berat, di mana dia kehilangan keluarganya, 10 anaknya mati saudaraku. Kemudian kekayaannya hancur lebur ya. Saat anak-anak dan sedang berpesta saudaraku, ada yang rampok, ada yang membunuh mereka. Harta bendanya hancur lenyap, para pegawainya banyak yang meninggal dunia. Tetapi Ayub saudaraku menjaga hati dan pikirannya untuk tetap positif di hadapan Allah. Ia tidak mempunyai sakit hati dan iri hati. Walaupun harusnya dia sakit hati ya. Kehilangan 10 anak saudara, bayangin. Kenapa Ayub bisa seperti ini? Karena Ayub sungguh-sungguh saudaraku berserah dan melayani Tuhan. Ini penting sekali saudaraku. Sehingga saat dia harus mengalami penderitaan yang sangat berat itu saudaraku, dan orang lain tetap berbuat jahat, Ayub tetap saudaraku berpikiran positif, dia tidak iri hati ya.
dia tidak sakit hati. Luar biasa saudaraku ya. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, dari hati terpancar kehidupan. Jadi Ayub tetap menjaga hatinya tetap positif. Dia tidak sakit hati atau kepahitan dan iri hati kepada orang lain. Ayub tetap menjaga hatinya tetap positif untuk terus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita tahu semuanya akhirnya hidup Ayub dipulihkan saudaraku, diberkati dengan sangat berlimpah-limpah oleh Tuhan. Jadi saudaraku, kalau ada di antara kita, saudara-saudariku ya pada saat ini yang sedang menghadapi kesulitan bahkan musibah yang sangat berat, mari saudara kita menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya hidup kita dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Seperti apa? Ayub ya saudaraku ya. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, Ayub tetap mencari Allah dengan setia saat dia menghadapi kesulitan. Itu dicatat di dalam Ayub 5 ayat 8 dan 9 berkata, tetapi aku, kata Ayub, tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tak terduga, serta keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Luar biasa. Jadi saat menghadapi kesulitan yang sangat-sangat berat saudaraku, Ayub tetap mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Ayub mengadukan semua kesulitannya kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah saudaraku akhirnya menolong, memulihkan Ayub dan keluarganya. Dan memberkati Ayub dan keluarganya berlimpah-limpah. Jadi saat menghadapi kesulitan, Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin ada di antara kita saat ini sedang menghadapi kesulitan ya. Carilah Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dialah yang sanggup menolong kita. Bukan mencari yang lain. Mencari orang pinter atau ilmu-ilmu atau apa saja. Enggak usah. Cari Allah saudaraku. Yang akan memberkati kita. Kalau cari yang lain, itu akan menambahkan kesulitan. Dan masalah kita semakin berat. Ayub tetap kuat menghadapi pencobaan hidup yang sangat berat, saudaraku. Karena dia mencari Allah. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku. Ayub tetap kuat menghadapi pencobaan hidup yang sangat berat. Karena apa? Ayub tetap berpikir positif terhadap Allah. Wow, ini luar biasa ya. Mari kita perhatikan Ayub 5 ayat 17 dan 18 berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Didikan dari Allah yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai. Tetapi juga yang membebat saudaraku ya. Yang menyembuhkan, yang membalut supaya kita sembuh. Dia yang memukuli. Tetapi tangannya, tangan Tuhan yang menyembuhkan pula. Puji Tuhan. Jadi walaupun Ayub harus kehilangan anak-anaknya yang berjumlah 10 orang saudaraku. Seluruh harta bendanya hilang dan hancur. Banyak karyawannya yang meninggal dunia dan terbunuh. Karena Tuhan izinkan bencana alam. Perampokan para perampok membunuh mereka. Tetapi Ayub tetap berpikir positif tentang Tuhan Allah. Ayub sangat percaya bahwa ini adalah teguran dari Allah, didikan dari Allah, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ayub berkata, Tuhan Allah yang melukai tetapi juga yang membebat atau yang mengobati. Tuhan Allah yang memukuli tetapi tangan Allah sendiri yang menyembuhkan. Luar biasa. Jadi mungkin saudaraku saat ini kita sedang menghadapi kesulitan, problema yang berat, masalah yang berat dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan apapun. Saudara jangan mundur, jangan sakit hati saudaraku. Ya. Datang kepada Tuhan. Berpikirlah yang positif. Ingat, Tuhan sanggup saudaraku menolong kita. Semua problema kita yang berat. Ya. Saat kita sungguh-sungguh bersandar dan percaya kepada Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Yang sanggup menolong kita, yang memulihkan kita, memberkati kita. Itu akan terjadi. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku dari Ayub pasal 5. Bagaimana Ayub tetap kuat saat menghadapi pencobaan hidup yang sangat berat ya. Yang pertama saudaraku, Ayub menjaga hati dan pikirannya untuk tetap benar di hadapan Tuhan Allah. Yang kedua,
Ayub tetap mencari Allah dengan setia saat menghadapi kesulitan. Dan yang ketiga, Ayub tetap berpikiran positif tentang Allah. Ya, bahwa Allah itu baik. Jadi saat dia menghadapi kesulitan yang sangat berat, sakit penyakit yang sangat berat, masalah yang sangat berat, dia percaya Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan hidupnya. Amin ya. Ayub 5 ayat 17 dan ayat 18 saya bacakan lagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukul tetapi tangannya menyembuhkan pula. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau mungkin pada saat ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang bergumul dengan pergumulan yang berat, menekan, problema yang berat, masalah yang berat dalam hidupnya. Dalam keluarga, pelayanan, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, keuangan, sakit, penyakit atau apapun juga. Tolonglah Tuhan. Kuatkan anak-anakmu. Sama seperti Ayub bisa menang dari setiap masalah, problema dan dipulihkan oleh Tuhan. Karena sungguh-sungguh berserah dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudariku juga mengalami hal yang sama. Dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Inilah doa hamba, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang, saudara-saudari atau teman atau siapapun juga supaya mereka juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.